orang yang tidak menyembah Rob yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh. Maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Furqan ayat 68-70. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, senang sekali Tawakal kembali menjumpai Anda bersama saya Farid Hasan. Dan pemirsa, alhamdulillah di studio sudah bersama kita narasumber bernama Ibu Neneng. Assalamualaikum Bu Neneng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah hadir di Tawakal. Dan pemirsa, selain Ibu Neneng kita juga sudah ada Bapak Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi terima kasih Pak Ustadz sudah bersama kami di Sama-sama, Tawakal. Alhamdulillah. Ya, langsung aja nih Pak Ustadz dan pemirsa di rumah. Ibu Neneng ini punya masalah dengan kehidupan rumah tangganya Pak Ustadz. Nah, untuk lebih detailnya lagi, lebih jelasnya lagi, silakan Ibu Neneng boleh bercerita ke kita. Saya tuh Mas sudah menjalani pernikahan itu selama 14 tahun. Sudah 14 tahun. Memang kalau dibilang untuk bilang cukup, kami belum merasa cukup. Cukup maksudnya dalam arti? Dalam ekonomi. Ya. Karena suami saya hanya seorang pedagang minuman di terminal dan kami sudah dikaruniai anak dua. Anak dua. Ya. Untuk memenuhi kebutuhan kan tidak cukup Mas. Memenuhi kebutuhan ya. Jadi untuk makan dan anak di rumah aja tidak cukup. Jadi saya membantu untuk memenuhi kebutuhan rumah ya. dan anak. Saya sebagai tukang urut. Tukang urut ya. Terus kemudian Ibu Neneng ini sendiri merasa mulai rumah tangganya nggak baik itu sejak kapan? Sejak awal tahun 2015. Mulailah Mas Farid prahara itu datang. Untuk di diri saya, suami saya sudah mulai berubah. Suami sudah mulai bertingkah aneh. Bahkan dia jarang pulang untuk memenuhi kebutuhan untuk anak dan keluarga itu tidak pernah. Jarang pulang dalam arti kata bisa beberapa hari atau bisa berbulan-bulan? Atau Bisa beberapa hari dan sampai minggu. Sampai berminggu-minggu? Iya. Ya, di situ tidak pulang. Sekalinya pulang, dia dalam keadaan mabuk. Dan saya juga dapat informasi bahwa suami saya itu ada main lagi di luar. Saya coba menegurnya, tapi apa yang saya dapatkan? Dia ringan tangan mukulin saya dengan melebar asbak dan dijedotinya saya ke tembok. Astagfirullah, Mas, kamu dari mana aja? Kenapa baru pulang sekarang, Mas? Berisik loh. Gue ngantuk mau tidur, minggir. Mas, Mas, kamu mabuk. Jadi begini kelakuan kamu di luar. Mas, jawab pertanyaan aku. Kenapa kamu kayak gini sekarang, Jangan Mas? ngatain hidup gue. Minggir. Mas, aku malu punya suami kayak kamu. Kamu nggak bisa ngedidik keluarga ini dengan baik. Kamu ya, kamu berani ngajarin gue ya? Wanita sialan!
Ustadz, ini lagi-lagi kasusnya adalah ketika ditegur. Iya. Ketika suami diduga melakukan kesalahan, ditegur sama istri, tapi justru istrinya dikasarin Pak Ustadz, bahkan kekerasan ada di situ. Memang beginilah, ini kan sesungguhnya memberikan pelajaran kepada kita semua lah, para pemirsa sekalian, bahwa orang yang berumah tangga harus diingat bahwa tujuan rumah tangga itu adalah seperti yang digambarkan dalam Al-Quran, yaitu untuk mendapatkan sakinah, ketenangan. Ketenangan lahir dan batin. Lalu mendapatkan mawaddah, mendapatkan cinta. Jadi istri mencintai suami, suami mencintai istri. Dan mendapatkan warahmah, kasih sayang. Nah, ketiga-tiganya ini adalah, saya sering menjelaskan, ketiga-tiganya ini bukan terpisah sendiri, sakinah sendiri, tapi ini adalah merupakan satu kesatuan. Sakinah itu adalah salah satu bangunannya adalah mawaddah. Kalau nggak ada mawaddah, maka ada orang dimulai dengan rahmah dulu, baru kemudian melahirkan mawaddah. Nah, di awal tadi pernikahan ibu tadi sudah benih-benih mendapatkan. Tadi ibu menjelaskan bahwa suaminya bekerja, mohon maaf tadi apa tadi jualan, air misalkan mineral, tadi bisnis kecil-kecilan dimulai dan belum misalkan belum cukup. Saya kira ini adalah proses dalam berumah tangga. Jadi tidak bisa berumah tangga langsung semuanya terpenuhi, tidak bisa, proses. Dan ibu tadi itu kemudian dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, ekonominya, maka membantu. Ini juga merupakan tugas yang mulia. Jadi kewajiban dasar untuk menafkahi itu adalah ada pada pada seorang suami, dan suami sudah melakukan ikhtiar. Makanya ibu selain kemudian membantu untuk memenuhi tadi dengan apa itu tukang pijet tadi, itu ini tugas yang mulia, saling mengikhlaskan masing-masing. Tapi kemudian ternyata perhara itu muncul, yaitu diawali apa? Diawali dari tidak pulang. Kalau tidak pulangnya bekerja nggak apa-apa, gitu. Nggak pulang karena mungkin ada lemburan 1, 2, 3 hari sampai 1 pekan nggak apa-apa. Tapi ternyata kan tidak di luar sana. Tapi bercerita ada main lain, misalkan ada ini, kemudian ternyata minuman keras, kemudian akhirnya main tangan. Lah ini juga ada hal yang dilarang dalam agama, yaitu khamr, minuman keras. Minuman keras inilah pangkal dari fahisyah, pangkal dari perbuatan yang keji. Karena akan melahirkan apa? Melahirkan hatinya keras, kemudian akhirnya menjadi ringan tangannya, kemudian bahkan sampai memukul istri. Dan ketika seorang suami ringan tangan memukul istri, maka inilah awal petaka dari rumah tangga. Dan awal petaka itu dalam makna apa? Murka Allah turun, maka kemudian akhirnya apa? Allah cabut keberkahan rumah tangga. Akhirnya apa? Yang melahirkan adalah kemudian pertentangan, konflik. Ini kan sudah diawali tadi itu. Maka kembalilah kepada tuntunan agama.